warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sunarji SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Tambak Romo. Yang kami hormati Bapak Amin Mustafa SPD MPD selaku pengajar praktik. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tambak Romo. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir pada acara diskusi dengan tema penyelarasan visi dan prakasa perubahan sekolah pada tanggal 4 Februari 2023. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Santi Hardiana Riki, yang akan memandu acara pada siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Tambak Romo, Bapak Sunarji SPD MPD, yang akan diwakilkan oleh Bapak Ngasiban SPD MPD. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Bapak Amin Mustafa SPD MPD selaku pengajar praktik. Acara yang keempat yaitu kegiatan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Sri Puji Rahayu Susilowati SPD. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Sunarji SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Tambak Romo yang akan diwakilkan oleh Bapak Ngasiban SPD MPD. Kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbudaya, cerdas dan inovatif menghadapi tuntunan zaman. Dari visi saya nanti sebagai calon guru penggerak akan kita selaraskan dengan visi yang ada di sekolah kita. Saya lanjutkan. Kemudian kegiatan diskusi kita pada hari ini nanti yang pertama kita akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Terus yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah kita. Kita mulai untuk yang poin yang pertama. Yang pertama, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Sebelum kita bahas, kita simak dulu. Ini ada puisi. Puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jadi Bung Karno presiden pertama kita. Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia berbendera membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi,
Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klaten, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan panggur Palaran, bukan lagi panggur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesie dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesie. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno tersebut, saya yakin ya, saya dan rekan-rekan semua merasa, hati kita akan merasa bergetar. Ya. Begitu besar ya keinginan seorang sosok Bung Karno untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadikan Indonesia seperti apa yang diinginkan dalam puisi tersebut. Puisi ini akan menggambarkan kita juga sebagai seorang guru, ya. Seorang guru yang tentunya kita juga memiliki visi, memiliki keinginan, memiliki cita-cita untuk murid-murid kita. Dengan puisi tadi, saya harapkan bisa menggugah semangat kita untuk menciptakan atau membuat siswa-siswa kita kelak menjadikan seorang sosok yang kita impikan, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari puisi tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan untuk merumuskan kalimat umpam, masih Bapak Ibu lihat satu video lagi ya. Ini nanti dari video ini akan kita ketahui ya, dari semangat
Bernard memiliki keinginan, cita-cita ingin memanjat gunung es. Dengan berbagai usaha akan dilakukannya untuk menggapai cita-citanya bisa sampai ke puncak gunung es. Kita saksikan terlebih dahulu. Kepada Bernard, monggo yang mau memberi tanggapan mengenai video. Ayo Bernard. Terima kasih Bu Kursi, mewakili kepala sekolah. Itu tadi yang mewakili peserta di sini ya untuk menyampaikan video tadi. Baik, kalau saya melihat video tadi ada poin-poin yang penting bagi kita pahami bersama. Yang pertama bahwa untuk mencapai satu tujuan itu ternyata banyak jalan. Jadi untuk misalnya kalau dulu ada 1000 jalan menuju Roma, jadi untuk menuju satu titik itu bisa banyak jalan, bisa lebih dari satu ikhtiar untuk menuju keberhasilan tujuan itu. Ini nanti akan penjelasannya. Kemudian yang kedua, bahwa keberhasilan itu juga ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya persiapan. Mungkin di manajemen ya perencanaan gitu ya, ada persiapan yang matang, kemudian juga harus yakin bahwa apa yang dilakukan itu akan berhasil. Sahabat itu semangat yang tinggi, pantang menyerah dan rasa percaya diri dibutuhkan dalam keberhasilan di kasus video tadi. Yang pertama tentang berbagai macam ikhtiar. Dari contoh tadi, satu ikhtiar gagal, kemudian pakai yang lain. Tadi itu apa nama binatangnya? Bernard, itu jeneng panda gitu ya. Oke, panda yang mau mendaki beruang ya, beruang. Maka saya nggak mau menyebut panda atau beruang gitu. Beruang ya, beruang yang mau mendaki gunung es, bahkan nanti terakhir malah dia bisa merobohkan gunung es tadi. Bisa seperti itu padahal dia kecil. Itu strategi yang pertama kan dia menggunakan kapak palu kapak itu ya. Setelah gagal palunya jatuh, dia menggunakan strategi yang kedua, plan A, plan B begitu kalau di istilah yang lain. Ternyata dia dengan kukunya setelah tanpa sengaja dia sadar bahwa kukunya pun bisa untuk memanjat gitu ya, karena dia terperosok setelah kejadian tadi. Dengan kukunya dia bisa bertahan, ternyata juga bisa akan sampai ke puncak. Tapi lebih dari satu plan, jadi ya, lebih dari satu rencana A, rencana B itu. Ternyata
kata A dan B berhasil. Nah, itu membuktikan bahwa banyak cara, banyak jalan untuk menuju satu keberhasilan. Kemudian faktor-faktor yang tadi perlu dipersiapkan, yang pertama adalah perencanaan. Persiapan itu tadi sudah digambarkan, dia butuh palu kapak tadi, dia butuh kacamata tadi ya yang dipakai oleh beruang tadi, butuh tas ransel yang tentu isinya juga kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama pendakian. Jadi cara persiapannya ini harus matang tentu ya. Jadi perencanaannya harus matang. Di dalam satu organisasi juga begitu. Jadi perencanaannya menjadi faktor penting karena perencanaan yang berhasil itu sudah sekian persen keberhasilan dari pelaksanaan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah rasa semangat, motivasi yang kuat. Jadi tadi di dalam tayangan video juga muncul beruang tadi punya semangat yang luar biasa. Dia harus memanjat dinding gunung yang tinggi itu tidak mungkin akan dijalani kalau tanpa semangat. Kalau gunung Saruhai ada tanam dhuwur gunung itu kan jelas seperti yang disampaikan Pak Amin tadi. Istilahnya nerimo opanane dalam istilah yang populer mungkin terus senang di zona aman, terus santai wae ngene wae cukup aku rasane neko. Dia ada semangat untuk bisa berada di puncak tadi ya, di puncak gunung es yang tinggi, bahkan akhirnya malah dia bisa meruntuhkan gunung es itu sendiri. Ada semangat, terus yakin berhasil. Harus ada keyakinan. Kalau kita tidak yakin ya percuma kita membuat program mau melaksanakan setelah yakin berhasil ya melempem. Jadi harus ada keyakinan untuk berhasil. Terus percaya diri juga harus ada. Jadi buktinya setelah dia tahu dengan kukunya sendiri dia bisa bertahan di dinding tadi nggak jatuh. Tambah keyakinannya dia bersemangat untuk naik. Ternyata tanpa alat tadi kapak tadi dia bisa naik. Semakin percaya diri dan akhirnya berhasil. Jadi menurut refleksi saya begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menyampaikan refleksinya. Terima kasih. Yang lain sungguh luar biasa ya. Pak Iqbal ini kalau memberikan pengarahan atau memberikan refleksi ini sangat bersemangat dan benar-benar bisa kita jadikan sebagai suatu inspirasi. Jadi dari film benar tadi kita harus bisa membuat kita menginspirasi buat kita semua, buat seluruh warga sekolah kita, baik kita guru, bahwa kita harus tahu bahwa kita itu sebenarnya memiliki potensi yang kadang kita tidak sadari, tapi kita telah melakukannya, kita telah memilikinya. Ya, dari potensi itu ternyata kita bisa kita gunakan untuk mencapai ya, cita-cita, keinginan atau impian kita. Jadi dari benar tadi bisa menggambarkan. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa kita itu harus memiliki semangat untuk mencapai cita-cita kita. Walaupun menemukan berbagai kendala, ya kita harus sudah siap untuk itu. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Di sini ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana kita ya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik ya. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk dari yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Jadi kalimat rumpang ini nanti akan kita isi. Jadi nanti akan kita rumuskan menjadi satu sehingga menjadi suatu kalimat yang bisa kita gunakan untuk merumuskan visi kita. Sebelum kita lanjutkan, ya ini saya
lanjutkan dulu mengenai kalimat rumpang. Kalimat rumpang saya selaku calon guru penggerak. Jadi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang memiliki kompetensi global dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan merdeka belajar. Jadi inti dari untuk merumuskan visi kita itu harus ke profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi ya. Kemudian harus disesuaikan dengan perwujudan kurikulum merdeka belajar. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa di masa depan yang akan menjadi tombak peradaban di masa depan. Ini kalimat rumpang saya yang kedua. Berikutnya, di sekolah saya mengutamakan mendidik dan membimbing siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki berupa nilai keteladanan. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan yang mereka jalani adalah bekal untuk menjadi manusia bermartabat dan bermanfaat. Murid, nanti silahkan satu persatu dibaca ya, berkaitan kalimat rumpang. Silahkan mulai dari Bu Ani. Kalimat rumpang cita-cita murid untuk murid dari saya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang unggul dan berprestasi serta memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila dan peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah penggerak bangsa di masa depan yang memiliki potensi serta kemampuan yang harus terus dikembangkan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan mendidik dan membimbing sesuai dengan potensi dan kodrat alamnya. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa pendidikan yang mereka jalani adalah bekal untuk menjadi seorang yang berkarakter, berprestasi, dan bermanfaat. Selanjutnya, kita, warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan semboyan sekolah kita dengan semboyan Spestaro bisa jaya luar biasa. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan itu membutuhkan waktu untuk berkolaborasi dan kompetensi yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk merumuskan kalimat rumpang versi saya, jadi yang pertama kita memimpikan murid-murid yang berkualitas, memiliki kompetensi di berbagai bidang dengan mental atau kepribadian yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi bangsa yang dapat diandalkan untuk masa depan yang lebih baik. Kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan untuk mendidik dan membimbing siswa agar berakhlak yang lebih baik. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang mereka dapatkan di sekolah adalah bekal untuk menjalani kehidupan. 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk tumbuh bersama menjadi lebih baik, baik itu guru maupun siswa dapat belajar dan berkembang. Yang terakhir, keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing dan memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan juga menuntunnya. Sekian dari saya. Selanjutnya Bu Ati. tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan beradab sesuai budaya bangsa dan memiliki kompetensi unggul untuk menghadapi era global. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keistimewaan pada individu masing-masing yang perlu diasah agar menjadi kompetensi bagi mereka. Yang ketiga,
di sekolah kita mengutamakan membimbing, mengarahkan siswa sesuai minat dan bakat mereka agar berkembang sesuai zamannya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan di sekolah akan mengasah potensi mereka untuk bekal mereka menghadapi masa depan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu terus bergerak dan berkarya untuk mewujudkan slogan sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua siswa punya potensi dan kita bersama-sama mewujudkan dengan bekerja sama agar potensi siswa bisa melejit. Terima kasih. Terima kasih. Merumuskan kalimat tumpang cita-cita untuk murid versi saya adalah: yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, unggul, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan merdeka belajar. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa di masa depan. Mereka punya potensi untuk menuju ke arah sana. Kita tinggal mengarahkan, membimbing, mengajar, mendidik, dan melatih. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid, yaitu dengan cara mendidik dan membimbing mereka dengan baik. Murid harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya berkembang sesuai masa, zaman, dan budayanya. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjadi dewasa yang berkarakter, peduli, dan berprestasi perlu arahan, pendampingan, bimbingan guru. Karena pendidikan dan bimbingan yang mereka dapatkan adalah sebagai bekal untuk menjadi manusia yang bermartabat dan bermanfaat. 5. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi siswa yang beragam. Sehingga guru harus memfasilitasi, membimbing bakat siswa untuk mewujudkannya, yaitu dengan semboyan spentaso bisa jaya luar biasa. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang hebat. Untuk mewujudkannya, semua itu dibutuhkan kolaborasi dan kompetensi. Itu pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unsur teknik tenaga pendidikan yang ingin merumuskan kalimat tumpang yang disampaikan oleh CGP Ibu Sri Rahayu Susilowati SPD. Yang pertama, kalimat tumpang yang pertama yaitu kita memberikan murid-murid yang memiliki kompetensi dalam segala hal yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan kurikulum merdeka. 2. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang menggantikan generasi yang dulu. Itu perlu bimbingan atau tuntunan dari Bapak Ibu guru atau warga sekolah. 3. Di sekolah kita mengutamakan siswa harus kita didik. Mengutamakan siswa yang harus kita didik, kemudian sarana dan prasarana demi kemajuan di sekolah ini. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan merupakan hal yang perlu dinomorsatukan, sehingga warga sekolah semuanya, baik Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan bisa bersatu untuk memajukan sekolah ini. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk memajukan kompetensi yang dimiliki oleh rekan-rekan guru demi untuk kelangsungan anak didik yang lebih baik. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa masing-masing anak memiliki potensi yang berbeda-beda, maka perlu adanya tuntunan dari
pihak sekolah. Yang terima kasih atas diberikan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Benar, kalimat rumpang yang sangat bagus ya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan ya untuk kalimat rumpang cita-cita saya tadi ya. Jadi kalau saya selaku guru penggerak ya, tadi sudah saya sampaikan kalimat rumpang saya ya. Kemudian sekarang akan kita rumuskan ya. Jadi kalimat rumpang saya selaku calon guru penggerak dan akan kita selaraskan dengan harapan atau cita-cita rekan-rekan semua terhadap cita-cita untuk murid kita. Jadi kita memimpikan. Jadi saya selaku calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru sebagai guru maupun teknik, ya, jadi memimpikan murid-murid yang berprestasi, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu ya kalimat rumpang yang bisa kita rumuskan dari semuanya tadi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang mempunyai potensi untuk berprestasi. Kita ya, sebagai guru, sebagai pendidik ya, sebagai nanti yang sebagai kepala sekolah, yaitu tinggal mengarahkan, membimbing, mengajar, mendidik dan melatih sesuai kodrat alam dan zamannya. Kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid dan murid harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai masa, zaman dan budayanya. Terus berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk menjadi dewasa yang berkarakter, peduli dan berprestasi perlu arahan, pendampingan dan bimbingan orang dewasa, termasuk kita sebagai guru maupun tadi kepala sekolah dan yang lainnya, warga sekolah lainnya. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan dengan semboyan sekolah kita Spentaro bisa jaya luar biasa. Terus yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan kolaborasi dan kompetisi. Jadi dari kalimat rumpang saya selaku calon guru penggerak yang diselaraskan dengan kalimat rumpang Bapak Ibu semua tadi kita simpulkan itu. Kemudian kesimpulan terakhir mengenai visi atau cita-cita, keinginan kita terhadap murid kita adalah dengan melaksanakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan generasi unggul, maju dan berprestasi serta berkarakter yang berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalimat-kalimat rumpang tadi kita rumuskan menjadi suatu tujuan yang akan kita capai. Berikutnya kegiatan kita adalah keterkaitan visi sekolah dengan perumusan cita-cita untuk murid. Jadi visi saya tadi selaku calon guru penggerak adalah mewujudkan siswa yang religius, berkarakter, berbudaya, cerdas dan inovatif menghadapi tuntutan zaman. Itu visi saya selaku calon guru penggerak. Ya, dari visi saya akan kita selaraskan dengan cita-cita, kita selaraskan dengan visi sekolah kita untuk merumuskan cita-cita untuk murid. Jadi saya bagikan dulu ya visi misi sekolah kita. Sudah tahu tupoksinya masih Pak Hasran, inisiatif perubahannya. Kemudian inisiatif perubahan menurut saya adalah berani keluar
dari zona aman. Ya, jadi inisiatif atau perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita yang saya simpulkan langsung saja. Yang pertama tadi yang dari Bu Nia, berani keluar dari zona aman, itu harus kita lakukan ya. Terus tadi Bu Adik bersemangat menyelesaikan pekerjaan, mau belajar mandiri dari berbagai sumber. Kemudian Bu Emi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau zaman sekarang sudah menggunakan IT, ya kita harus menerapkan IT pada siswa. Terus tim dalam membuat perubahan untuk program perubahan. Terus berikutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kalau kita sebagai guru ya otomatis kita harus melaksanakan sesuai dengan tupoksinya ya, seperti Bu Ati tadi melaksanakan suatu tupoksinya dengan paradigma dalam mengajar. Karena pada sekarang ada merdeka belajar ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Terus berikutnya untuk yang orang tua otomatis harus apa? Mendukung ya, mendukung kepada siswa ya, dan selain mendukung juga harus menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan. Dan selain itu juga orang tua harus melakukan pengawasan. Terus berikutnya sebagai kepala sekolah itu jelas harus apa? Memfasilitasi dan mendukung dalam bentuk kebijakan sekolah. Jadi kalau kepala sekolah sudah membuat kebijakan, kita sebagai guru, sebagai teknik ya harus mengikuti kebijaksanaan kepala sekolah. Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama apa? Pendampingan ya. Melakukan pendampingan atau kegiatan sosialisasi. Setelah itu apa lagi? Kebijaksanaan, terus kemudian melakukan pengawasan ya, kemudian pembuatan kebijaksanaan tadi ya, terus kita melaksanakan programnya. Saya lanjutkan, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana rancangan waktunya. Jadi langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh pihak sekolah jelas yang pertama adalah membentuk tim ya. Membentuk tim tadi ya untuk merumuskan suatu visi ya. Visi, jadi semua tim dibentuk setelah penyusunan tim, kemudian biasanya apa? Merumuskan ya, seperti kegiatan kita ini tadi ya. Setelah tim, ibaratnya kita ini adalah suatu tim, terus tadi kita merumuskan ya, merumuskan visi berdasarkan visi ya, berdasarkan visi yang sudah diputuskan. Jadi seperti ini ibaratnya kita ini adalah suatu tim. Terus kita tadi sudah merumuskan visi ya. Kemudian berikutnya setelah kita merumuskan, kita harus menyusun indikatornya. Nah, indikator-indikator di dalam visi yang berkesesuaian dengan visi itu apa saja. Terus setelah indikator sampai dilihat di visi sekolah kita ya, setelah visi kemudian indikator, setelah itu berikutnya adalah tujuan. Tujuan kita harus sudah jelas dan harus kita rumuskan di dalam visi ya. Kemudian setelah kita merumuskan tujuan, apalagi yang harus kita lakukan? Merumuskan, terus kita akan melakukan apa? Menyusun apa? Program dan rencana ya, untuk program atau rencana kerja kita. Dan itu nanti semua program atau rencana kita harus kita tuangkan dalam RKT ya, RKT atau rencana kerja tahunan. Kemudian nanti setelah kita menyusun program atau kerja, selanjutnya adalah kita melakukan penyusunan ya, apa saja yang ada yang harus dituangkan di dalam RKT. Kemudian selanjutnya kita pun harus mensosialisasikan program kerja kita tersebut. Selanjutnya setelah disosialisasikan, kita harus melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan misi ya, sesuai dengan visi kita. Setelah pelaksanaan, nanti kegiatan berikutnya adalah melakukan apa? Diadakan monitoring atau pengawasan. Kemudian baru nanti dievaluasi, terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Itu adalah langkah-langkah konkret yang
yang bisa atau yang akan kita lakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan yang kita buat. Nah, selanjutnya ini tadi yang waktunya ya, yang untuk yang ini belum ya, untuk bagaimana rancangan waktunya. Jadi seperti ini, jadi pada awal kita bentukkan tim dan menuliskan visi itu pada awal. Kalau sudah masuk ke bulan seperti ini ya, Januari, Februari, ini berarti kita sudah dalam program pelaksanaannya. Nanti kita sesuaikan dengan langkah-langkah konkret kita. Ya, dari mereview misi-misi yang telah lalu, kemudian mensosialisasi program, ya, kemudian pelaksanaan program otomatis dari awal sampai akhir bulan harus kita laksanakan, memonitoring dan mengevaluasi dan menindaklanjuti. Terus kesimpulan, jadi kesimpulan kegiatan pendampingan individu pada hari ini adalah yang pertama adalah merumuskan kalimat penumpang, ya, cita-cita untuk murid. Tadi cita-cita saya selaku seorang penggerak, kemudian kita selaraskan dengan cita-cita Bapak Ibu. Depan itu siapa yang nanti dari apa yang kita rumuskan hari ini, ya, bisa sebagai refleksi untuk perumusan di dalam visi sekolah kita. Mungkin suatu saat visi kita bisa berubah, ya, sesuai dengan apa yang tadi kita rumuskan. Jadi nanti kalau sudah ada tim, ya, mungkin ini bisa disampaikan, ya, kita sebagai refleksi untuk tambahan, untuk pengembangan misi sekolah kita. Jadi itu kesimpulan kegiatan pendampingan individu hari ini. Selain itu juga kita tadi telah menyelaraskan, ya, antara visi yang telah kita rumuskan bersama dengan visi di sekolah kita. Terima kasih ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 saya selaku calon guru penggerak. Semoga kegiatan yang saya lakukan ini bisa mendorong, memotivasi Bapak Ibu guru yang lain, dan mari kita bersama-sama meningkatkan sekolah kita, membuat perubahan-perubahan baru untuk perkembangan untuk kemajuan sekolah, ya, agar apa yang sekolah kita semboyankan Spentaro bisa jaya luar biasa, bisa kita benar-benar kita terapkan ke siswa. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Amin. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi diskusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Puji Sustilowati selaku CGV, dan diskusi yang dilakukan terkait dengan visi atau cita-cita warga sekolah sudah selesai dilaksanakan. Bapak Ibu, inilah salah satu bentuk bahwa proses dan prosedur dalam rangka membuat atau menyusun atau memprakarsai sebuah perubahan itu tidak serta-merta dilakukan oleh diri sendiri. Diri sendiri oke. Tadi Bu Puji sudah menunjukkan kepada kita semua, ini loh visi saya. Bapak Ibu pun juga demikian dalam rangka mencapai visi sekolah, dalam rangka mewujudkan atau menerapkan visi sekolah. Bapak Ibu sebetulnya juga punya visi tersendiri. Nah, ini tadi sudah diterapkan oleh Bu Puji. Visi saya seperti ini. Tetapi karena kita ini sebuah lembaga, sebuah sistem, maka tidak mungkin apa yang kita lakukan itu atas nama pribadi. Tidak bisa. Yang Bapak Ibu lakukan, seluruh warga sekolah itu orientasinya, dasarnya, pedomannya adalah visi sekolah. Bapak Ibu yang ada di sini itu tidak mungkin nama, misalnya
ngasih ban SPD, MPD titik, tidak bisa seperti itu. Mesti ada tambahannya. Tambahannya di belakangnya, wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 tambah. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang maka ini salah satu proses prosedur dan pengalaman. Kalau ingin merumuskan visi misi sekolah, prosesnya seperti ini dan sudah dilaksanakan oleh Bu Puji. Modali sendiri terus ditawarkan kepada Bapak Ibu. Tetapi karena visi sekolah SMP 1 Tambak Romo sudah ada, nah berarti yang tinggal menjadi bahan refleksi. Yang Bapak Ibu hasilkan hari ini itu tidak serta-merta nanti mengubah visi sekolah, tapi ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi. Mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Walaupun tadi saya baca sepintas sudah lengkap, berprestasi, iman, berprestasi dengan peduli lingkungan, dilandasi iman, takwa, akhlak, mulia, dan seterusnya. Itu kan sudah menunjukkan 6 elemen profil pelajar Pancasila, dan itu memang yang menjadi visi saat ini. Mosok visi misi berubah terus? Ya iyalah, baju kita saja berubah terus kok, diganti terus kok. Ini apa betul? Bapak Ibu, baju 5 tahun yang lalu dipakai sekarang memang masih bisa dipakai, tapi coba Bapak Ibu bercermin, nanti akan menertawakan diri sendiri. Kok ini ya? Iya, aku bisa kok ini ya? Iya kan? Nah, semuanya memang dinamis. Maka Bapak Ibu, terima kasih atensi, perhatian, dukungan Bapak Ibu dalam rangka merumuskan visi-visi Bapak Ibu ini tadi. Ya, kalimat-kalimat rumpang itu visi-visi Bapak Ibu. Kemudian didiskusikan bareng-bareng, terus disimbolkan oleh Bu Puji, dan hasilnya ini nanti menjadi bahan refleksi di jenjang berikutnya. Mungkin nanti disampaikan kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah mungkin menindaklanjuti, akan dirumuskan bersama-sama. Kalau hari ini semuanya kan tidak mungkin, karena maaf mengubah atau membahas masalah visi misi itu bukan kewenangan CGP atau saya, itu kewenangan kepala sekolah yang didukung oleh Bapak Ibu. Ini kan contoh apa yang sudah dilakukan oleh Bu Puji. Seandainya akan melakukan perubahan itu, bentuk dan modelnya seperti ini. Karena memang sekarang hasilnya sudah beda, kurikulumnya sudah beda, pedomannya sudah beda, filosofinya pun juga sudah beda. Maka Bapak Ibu di apa istilahnya di PMM itu monggo Bapak Ibu bisa dibaca. Dan saya juga geleng-geleng waktu pertama kali mengikuti, mendapatkan, mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara pada waktu itu sudah punya teori, sudah punya pendapat yang luar biasa. Nah, terus sekian puluh tahun itu kita itu berkiblat kepada siapa? Berkiblatnya kepada teori-teori Barat. Padahal pribumi kita Indonesia punya pakar, punya tokoh, punya ahli. Nah, baru muncul saat ini. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu kuliah, ilmunya jarang Ki Hajar Dewantara. Yang kita kenal Ki Hajar Dewantara artinya Menteri Pendidikan dengan nama kecil Suwardi Surya Ningrat. Wis iku tok, 3 falsafah yang harus sosong tulodo, yang madya mangukarso, tuture handayani. Saya itu sampai akhirnya beli buku pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena ketika saya mengikuti bukunya itu fotokopian, saya pikir buku asli kok murah gitu. Buku fotokopian itu ada garis dari pemiliknya itu ya masih. Saya tertarik dari situ loh. Kita punya tokoh seperti ini kok sekian puluh tahun yang lalu kita dibawa kemana. Nah Bapak Ibu, maka saat ini kita kembali pada kekuatan kita. Kekuatan untuk apa? Menentukan
pilihan hidup dalam hal pendidikan. Nah, yang disampaikan oleh Bu Puji sudah cukup Bapak Ibu, maka sekali lagi monggo bisa direfleksi, bisa ditindaklanjuti. Yang dari Bu Puji tadi apa ya? Saya mewujudkan apa Bu? Mewujudkan siswa yang unggul dan seterusnya, berkarakter, ada profilnya ya, profil pelajar. Nah itu visi itu masih dilanjutkan lagi nanti di tujuan, di indikator. Nah, monggo nanti yang utama visi dulu, direfleksi, hasilnya sudah oke, baru nanti ke tujuan dan indikator. Karena visi itu memang sifatnya tujuan yang masih umum. Nah, untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan media, dibutuhkan sarana. Sarananya itu adalah indikator. Jadi harus nyambung dengan visi. Begitu Bapak Ibu, cukup ya. Alhamdulillah diskusi hari ini sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon untuk selalu didukung apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Susilawati, dan saya berharap karena tahun ini SMP 1 Tambak Romo CGP-nya baru diawali oleh Bu Puji, atau sebelumnya sudah ada? Oh, yang kemarin Pak Nando, Pak Aziz dan Bu Aryani ya, luar biasa. Di angkatan 9 monggo. Sudah ada generasinya ya, sudah ada enak, sudah tahu gitu kan. Yang belum monggo bisa diikuti. Pak, ini apa kok ya, itu pilihan. Mau pilih yang mana? Tapi yang penting Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu terapkan itu dalam rangka meningkatkan profesional yang meningkat itu otomatis berdampak pada lembaga, pada sekolah. Saya juga begitu dulu ya, pengennya tomatnya harus sekolah. Kok bisa sih? Ya anak saya itu mau ujian itu ya saya ngurusi anak ibu. Ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin gak apa-apa. Anakku masih uji, tidak ada orang yang ngurusi. Kok aku yang ngurusi anaknya. Dulu kalau kelas kan begitu lah, tunggu sekolahan, mau pengen kelas anak itu tidak tahu deh. Tapi dunia itu kan memang seperti itu. Ya udah apa-apa, yang penting niat baik, hadapannya juga diterima dengan baik. Lembaga ini juga perlu, karena saya juga meyakini apa yang saya punya di rumah itu dari tempat kerja. Memang saya hanya murni jadi guru, sudah pendapatannya ono nene ngomong itu yo, amarga jadi guru, ya berarti di tempat kerja, di lembaga. Maka lembaga ini harus dijaga, dirawat supaya lebih meningkat. Baik Bapak Ibu, demikian diskusi, dan untuk itu maka alhamdulillah diskusi sudah selesai. Monggo foto-foto bersama, foto bersama, misalnya ya foto. Sudah direkam semua ya untuk dokumen pribadi, tidak apa-apa. Ada fotonya, saya malah belum punya dokumen. Nanti ada foto-foto tadi di syuting semua, apa ada fotonya? Ada foto juga. Nanti saya diberi ya, karena saya juga melaporkannya dalam bentuk foto. Oh gitu, bisa difoto. Oke. Jadi saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.